dilipat gandakan oleh Allah. Nah caranya apa? Itu tadi, mohon ampunnya dengan cara sholat tobat. Pasti hartanya berlipat ganda, orderannya menjadi berlipat ganda. Dua yang dihajatkan Bapak kan, yakin, pasti terkabul. Nah, susah gak kalau sholat taubat sehari 68 kali sholat taubat? Berat gak? Susah gak? Jenuh gak? Sehari sholat taubat 68 kali sholat taubat. Susah gak? Capek gak? Jenuh gak? Jengah gak? Bapak? Ya, belum pernah nyoba Pak. Belum pernah coba? Belum pernah. Berarti coba dulu ya. Insya Allah nanti. Ini Bapak tahu RDI dari mana? Dari YouTube Pak. Apa yang tertarik dari YouTube RDI? Kok Bapak maksain nih sedekah 10 juta? Selain utangnya pengen lunas tuh apa? Kan sholatnya wajib di sini. Baca Qur'annya wajib. Kok Bapak nekat kemari? Kan berat. Ya kepingin dapat pencerahan Pak. Iya, jadi Bapak nanti nyesel seumur hidup kalau nggak paksain baca Quran 12 juz. Nyesel kalau Bapak nggak lakukan sholat taubat. Kenapa? Nanti kalau Bapak meninggal, nggak ada yang nengokin Bapak di kubur. Istri kan belum ada. Anak belum ada. Siapa yang nengokin Bapak di kubur? Saya, Haji Dwi. Ya nggak mau. Nggak ada kerjaan aja gue ziarah ke makam lu. Iya. Nggak ada bos. Ini juga nggak ada yang nggak bakal mau. Iya jauh. Saudara bukan, teman bukan, tonggo yo baru kenal. Jadi teman Bapak dikubur siapa? Baca Quran dan sholat taubat. Iya, amal ibadah ya Pak. Iya, jadi Bapak paksain ya. Ya, insya Allah. Sholat taubatnya 68 kali sholat taubat. Baca Qurannya pelan-pelan menuju ke 12 juz. Pelan-pelan aja. Nanti order datang sendiri. Setiap ucapan nanti kejadian. Plus jodoh. Nanti bentar lagi banyak yang ngebel Bapak. Pasti. Iya. Pasti. Yang ngebel Bapak banyak pasti. Terutama yang usia udah 70 tahun ya. Yang neneknya udah anjlok. Nanti banyak yang ngebel Bapak. Tenang aja. Terima aja. Iya. Nanti didata aja. Kirim. Gitu. Nah terakhir. Saya mau hajat Bapak utangnya lunas dan Bapak harus punya modal. Iya, Supaya betul. Bapak nggak pinjam modal Iya, lagi, utang minimal 10 terus, miliar ya. Bapak punya cicilan, workshop sendiri. Workshop udah punya Pak Haji. Udah. Jadi Luasnya berapa workshopnya? 350. Wah gede dong. Gede, Sewa atau sendiri. wow Jadi, punya sendiri di mana? Ya, di Cikarang aja. Oh di Cikarang. Itu bikin apa tuh workshop di situ? Ya kan banyak ini apa sih pengelasan kayak apa sih kadang konstruksi kadang ya kayak troli itu yang apa sih aksesoris pabrik kan ada ini. Kalau 4 tahun yang lalu sih rame. Sekarang paling 2 bulan sekali ada kegiatan produksi di workshop. Oh jadi sekarang tukang-tukangnya nggak ada? Nggak ada. Paling kalau ada orderan kan langsung dikerjain di lapangan. Jadi kalau kayak partisi begitu kan langsung dikerjain di lapangan. Oh. Kalau dulu ya di workshop ada kegiatan di lapangan masang atau kerjaan ada begitu. Nah nanti Bapak paksain nanti rame lagi, lebih rame dari yang dulu. Ya, nah nanti Bapak kalau habis sholat jangan dulu beranjak dari tempat sholat, tapi Bapak langsung tangannya ke atas memohon kepada Allah. Terima kasih Allah. Jadi ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Terima kasih Allah. Allah udah kabulin doa saya. Saya punya duit 10 miliar padahal belum. Kenapa Pak Haji saya mesti mengangkat tangan ke atas? Ada ayatnya di hadisnya, coba terangin. Jadi yang dicontohkan Pak Haji tadi itu memohon kepada Allah dengan mengangkat tangan. Kata Nabi, Allah itu malu kalau melihat hambanya mengangkat tangan, memohon kepadanya, Allah tidak kabulkan.
Artinya apa? Pasti dikabulkan. Pasti. Jadi Bapak mengangkat tangan memohon kepada Allah. Allah terima kasih. Tapi doanya nggak minta. Nggak boleh. Doanya berterima kasih. Terima kasih Allah. Allah udah kabulin saya. Saya punya uang 10 miliar. Terima kasih Allah. Padahal belum. Kok begitu Pak Haji? Kan ayatnya kita harus prasangka baik sama Allah. Hajat kita udah dikabulin. Padahal belum. Boleh? Boleh lah. Nanti Allah malu dan nanti ngabulin doa Bapak. Nah dari yang saya terangin ini ada pertanyaan nggak? Yang tadi saya terangin nih kira-kira ada gak yang susah kalau dipraktekin? Bisa. Insya Allah bisa. Bisa kan? Ya udah ajarin centong. Manggil duit 10 miliar. Ini dikasih uang bibit namanya Pak Haji ya. Jadi uang bibit ini jangan untuk belanja. Jadi jimat. Nah, kalau orang Jawa bilang jimat itu barang siji di rumah. Nggak boleh dibawa kemana-mana. Dibawa Maksudnya peli. Kan barang siji. barang emang siji Pak. Oke. Barang haji-haji gitu ya. Haji-haji, nggih. Jimat. Jadi ini kok sakit nggih? Kalau banyak Mas Pak. Oh, Cuma banyak, teng Mas. anu Oh, apa nggih. sih? Anu Bekasi niku merantau. Ya. Jadi ada nanti kasih catatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Fatihah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Hajat saya memanggil uang ratusan juta, ratusan miliar. Pasti Allah kabulkan dengan wasilah yang saya kerjakan ini. Sebut. Terus diajak komunikasi ininya. Ini kan ganteng-ganteng. Bapak manggil yang cantik juga boleh. Oh, iya, iya. Nah, gini. Biar sekalian dia datang ya. Datang telu Pak. Nah, yang cantik ini, cantik. Oke. Manggilnya yang cantik, Iya, jangan siap, yang siap. ganteng. Ganteng bingung yang cantik manggilnya. Cantik, cantik. Kemudian kalau datang nanti dilihat dia kakinya nempel ke tanah Nempel. apa enggak. Mm-mm. Cantik, cantik, cantik datang ya cantik. Datang ke rumah saya, datang ke kamar saya sini. Masuk ke rumah saya, masuk ke rekening saya. Saya lagi butuh uang 10 miliar. Ajak temenmu, undang temenmu, panggil temenmu ke sini sebanyak-banyaknya, cantik ya. Panggil temenmu ke sini sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Diulang-ulang berkali-kali, waktunya sekalian yang diajarkan Pak Haji tadi. Habis sholat, jangan beranjak dulu, meditasi, afirmasi, ucapkan hajat pada Allah tadi itu, terus dilanjutkan dengan visualisasi nyata di depan mata kita. Sampaikan ini datang, benar-benar datang, ada uang yang masuk di kamar kita. Bisa, pasti bisa. Dengan penuh keyakinan, tidak berharap. Berharap itu kok enggak ya Pak Haji ya? Nah, Ulangi lagi. yakin saja. Kok belum masuk ya? Ulangi lagi. Jangan tanya. Jangan nanya. Pertanyaan seperti itu Nggak jangan boleh tanya. nanya. Tapi Terus saja kerjakan. Duitnya praktekin. nggak boleh dipakai gitu ya Pak. Maksudnya tiba kalau ke bawah ke dompet atau apa? Oh, udah apa-apa. Ada apa? Simpen juga boleh disimpan. Simpan di rumah gitu. Ada pertanyaan lagi gak? Cukup aja. Cukup ya. Jadi Bapak tugasnya cuma satu. Baca Quran wajib. Sholat tobat wajib. Jamaah wajib. Ah, Jamaah wajib. jamaah boleh ya. Terus Bapak kalau habis sholat tidak boleh buru-buru selesai, tapi Bapak berdoa dulu sama Allah, memohon, bukan ngeluh ya, Ya. memohon. Terima kasih Allah,
Allah udah kabulin hajat saya punya duit 10 miliar. Ulang lagi, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah kalau Bapak sholat di rumah, itu buat nyentongin di sajadah, habis sholat nyentongin. Iya. Ini Jangan nyentongin di masjid. iya iya. Nanti Nanti rame. geger orang masjid ya. Jangan nyentongin di masjid. Nanti kalau orang masjid nonton, Bapak ditelepon sama orang masjid ke ambulan 911. Tolong dong dijemput jamaah saya gila pulang dari Bogor. Bisa? Bisa. Cair ya 10 M ya. Amin. Sip, terkabul. Harus cair. Terkabul, ya, terkabul. Terkabul, ya. Bujangan mau pamit. Wah. Baru umur 42. Bujangan. Nontonnya pakai channelnya RD aja nggak nontonnya YouTube-nya? Ada. Pak, nanti kalau ada cewek-cewek yang ngebel, Bapak kabarin saya, Pak. Pak Haji, ada cewek ngebel saya nyari jodoh gitu. Bujangan. Aduh, bujangan, bujangan. Ibu tinggal di mana? Di Bandung. Di Bandung. Kesini sama siapa? Sama anak. Sama anak. Iya. Ibu sehari-hari apa kegiatannya? Saya pensiunan Tadinya di mana? di kepala sekolah SD. Kepala sekolah SD. Anaknya berapa semuanya? 2. Iya. Kesini sama anak nomor berapa? Kedua, Kedua. Kegiatannya anak nomor 2 apa? jadi honorer Honorer. di SD juga. Di SD, di SD. SD, iya. Oke. Anak nomor 2 udah berkeluarga apa belum? Sudah. Udah. Anaknya berapa? 2. Anaknya 2. Nah, ibu sekarang maksain ke RDI, apa hajatnya? Saya dari awal dulu ya, Ya. Pak Haji. Saya itu nonton RDI, teori RDI itu dari YouTube sama TikTok. Sekitar 1 tahunan lah. Setahun. Iya. Di antaranya saya ada amanah yang memang saya mungkin Pak Haji tidak usah diceritakan ya. Itu tidak dipakai oleh saya, tapi secara tidak langsung ya saya menalangin sekolah, tapi yang mengganti saya tidak mau bayar gitulah Pak Haji ya. Nah sampai menumpuk karena memang itu uang riba juga gitu. Nah satu itu, yang keduanya Berapa utang ibu yang kemarin buat nalangin? itu 80 juta jadinya 110 juta. Nah terus saya pinjam Itu juga. minjemnya pakai jaminan apa enggak? Enggak. Oh, minjem tanpa jaminan. Iya. Dengan teman. Oh iya. Iya. Nah Oh iya, kayak rentenir gitu. iya. Tapi masih teman satu sekolah juga gitu. Oh iya. Iya. Nah, terus ada juga di WOM waktu itu ada keperluan yang memang mendesak. Saya gadekan BPKB mobil. Nah, sampai saat ini kalau Gadein BPKB mobil gimana? di WOM Oh, leasing. iya. Tapi sampai saat ini alhamdulillah sih masih bisa saya cicil ya. Walaupun ya terseok-seok juga Pak Haji. Nah, itu dan yang terakhir itu saya jual rumah Pak Haji. Saya mau jual rumah waktu itu. Rumah yang ibu tempatin? Iya. Karena Nah, memang nanti ibu tinggal di mana? ya ini saya Sama cerita ini. dari awal dulu. Saya cerita dari awal dulu karena memang anak saya dua-duanya, yang satu memang ikut saya, yang kedua ini sudah punya rumah sendiri gitu. Ah, iya. Nah, dengan rundingan Ini mbaknya di rumah tinggal sama siapa aja? Anaknya 2 sama suami. Nah, waktu itu sudah 2 tahun itu rumah mau dijual nggak laku-laku. Nah, pas saya ketemu channel sama Pak Haji, nah waktu itu saya simak, ada 2 bulan ya, Dek. Saya 2 bulan, alhamdulillah Praktekin ilmu praktekin RDAY yang celana dalam di
dibalik, terus ada yang direndam, yang 7 hari tidak Ganti. iya. Nah, saya cawe-cawe di Wangi rumah. banget dong. Waktu itu alhamdulillah Pak Haji, dari 2 bulan itu kemarin sudah laku. Rumahnya? Iya. Laku berapa? 715. 715. Iya. Walaupun tadinya saya pengen tinggi, Bayar tapi kontan apa nyicil dia yang beli? kontan. Kontan. Iya. Nah, saya bayar-bayar Pak Haji, ternyata memang belum mencukupi ke apa? Buat bayar utang? Iya. Belum cukup? Belum, karena Emang memang utangnya berapa? anak pertama saya memang belum punya rumah Pak Haji. Nah, saya memaksakan diri untuk ya supaya tidak begitu banyak lagi utang gitu. Anak saya ya saya kasih untuk uang muka rumahnya gitu, dan sudah. Nah, kalau anak yang ini alhamdulillah Pak Haji tidak begitu menyusahkan. Makanya saya ajak beliau karena memang ada hajat juga untuk dia mau ada tes P3K. Oh iya. Iya. Itu mungkin Pak Haji, terima kasih banget, ini yang rumahnya udah 2 tahun nggak laku-laku. Alhamdulillah, itu mungkin dari qadarullah juga ya Pak Haji ya. Tapi berkat juga dari Pak Haji juga ada jalan. Berarti Ibu sekarang udah tinggal sama anak? Iya. Udah? Belum, rumahnya belum dikosongkan, nanti tanggal 30 baru kosong. Oh iya. Tapi barangnya sebagian sudah pindah ke rumahku. Barangnya? Oh iya. Ya, nah, yang niatnya saya tuh yang pertama ya ini anak saya mau jadi P3K ya, ini Pak Marco ya. Ya, Ini saya Marco. sering, iya Pak Haji Marco, saya sering lihat di YouTube. Nonton ya? Iya, Ini sering Raja nonton saya Centong. Iya, yang Ratu uangnya Centong ada di dicentong-centong belakang. gitu. Mudah-mudahan sekarang dikasih sama Pak Haji. Ya. Amin. Nah, itu Pak Haji, alhamdulillah ya syukur ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga kepada Pak Haji yang sudah memberikan jalan untuk itu. Nah, ya itu satu Pak yang belum terlunaskan itu ya ke BJB dengan ke WOM itu. BJB Iya. jaminannya apa? SK. Aduh. Aduh Bapak. Per bulan berapa cicilannya? WOM. Di BJB. 3.750.000. Berapa? 3.750.000. Pensiun dapat berapa? 52. 5.200.000. Iya. Potong 3 juta sekian. Jadi Iya. sisanya tinggal. Nah, yang tinggal 900-an. Nah, yang ke WOM itu Pak, kebetulan rame-rame sama teman waktu itu, karena memang ada teman. Nah, saya tuh kayak begitu Pak Ji, udah beberapa kali tuh sama teman, percaya aja gitu. Nah, sampai saat ini dari mulai pertama menyicil sampai sekarang mereka tidak mencicil dan nggak tahu kemana. Ya iyalah Bu. Ini Kita anak saya punya- yang tahu persis bagaimana perjalanannya. Bu, lebih baik jargonnya RDAI dipakai Bu. Lebih baik orang itu sakit hati sama kita nggak pinjemin duit, daripada kita pinjemin duit, kita nagihnya sakit hati. Milih mana? Iya. Biar aja Milih dia dia sakit sakit hati, kita nggak pinjemin duit. Iya, Kan orang kalau minjem duit nggak dipinjemin sakit hati. betul. Nggak apa-apa, daripada kita pinjemin, kita nanti nagihnya sakit hati. Betul? Iya. Itu jargon Bu. Iya. Karena duit nggak ada saudaranya. Saya pinjem duit dong, nggak ada. Kan sakit hati dia, biarin. Daripada kita baik sekarang kayak raja, besok nagihnya kayak pengemis. Akhirnya kita sakit hati. Akhirnya kita penyakitan. Dianya sehat. Ini satu lagi testimoninya Pak Haji. Ya. Saya tuh pemarah Pak. Pemarah? Kok iya. Anak saya tahu lah kalau sedikit tersinggung saya marah. Terus dendam. Dendam. Iya. Nah, ketika Pak Haji ada 18 ini, Iya. alhamdulillah Pak Haji, ya Allah. Bisa tanya anak saya. Udah ada perubahan? Udah, Masya Allah. Wow. Saya sudah memang betul-betul ikhlas lah, udahlah bagaimana lagi, ikhlas. Terus mereka yang memang ngomongin, cuek bebek lah, biarin aja dia mau ngomongin apa, tidak pernah digubris gitu. Cuman ini anak saya masih Pak, dendamannya masih ada. Siapa? Ini? Iya. Wow. Turunan. Iya, kayaknya Ini udah mulai waras, ini yang belum. belum waras. Saya dendamnya itu sama seseorang yang bawa nama mama.
Jadi dia kalau orang itu menyangkut nama saya, dia paling nomor duluan gitu dia yang iya. Jadi tameng mungkin karena tahu mamahnya dari pertama. Saya ditinggal suami dari 2002. Cerai mati, cerai hidup. Tidak tahu mati, tidak tahu hidup. Aduh. Cerai mati, cerai hidup, tahu mati, tahu hidup. Iya, saya menceraikan sendiri. Oh Haji, iya. ya. Jadi karena memang 2 tahun saya tunggu dari 2002, 2004 baru saya ajukan karena tidak pulang-pulang. Beliau itu di Freeport kerjanya. Saya kejar ke temannya, terus ke kantornya juga yang di Jakarta. Ternyata dia sudah resign, dia sudah nikah lagi sama orang Buton katanya gitu, dan dicari sama teman-temannya di sana memang sudah tidak ada di tempat gitu, dan entah kemana sampai sekarang. Ibu bapaknya meninggal pun dia tidak tahu gitu sampai saat ini itu. Nah mungkin ini anak yang pertama ini, yang kedua ini, dan yang pertama tahu perjuangan mamahnya seperti apa. Makanya kalau ada yang menghina mamahnya, dia yang paling nomor 1. Iya. Yang maju. Iya, karena anak saya yang paling besar tuh Laki dari perempuan? Perempuan dua-duanya. Oh. Ya dari tahun 19 itu tuh dia pindah di Bali. Nah, baru pulang kemarin ketika Covid ikut dengan saya gitu. Nah, yang pertama udah nikah apa belum? Udah, anaknya 3 laki-laki semua. Yang ini 2 laki 1, perempuan 1. Jadi cucu saya 5. 5. Iya. Nah, sekarang ibu maksain ke RDAY, apa hajatnya? Hajatnya ingin itu lunas hutang, dan mudah-mudahan saya bisa memperbaiki hidup anak-anak saya juga gitu, Haji. Nah, kalau ibu setuju, mbaknya setuju, praktekin ilmu RDAY aja yang ringkes kok, cuman 3. 1, ibu paksain bangun jam 00 wajib, senyum wajib, Alhamdulillah. tahajud wajib, dan baca Qur'annya 12 juz wajib. Walaupun belum sampai 12 juz, bertahap menujunya ke sana. Apa sih Pak Haji kelebihannya kalau baca Quran 12 juz? Coba terangin. Ya Bu, jadi rangkaian ibadah dasar yang diwajibkan diajarkan Pak Haji itu dasarnya ada di Al-Quran, ayatnya dari surat Al-Muzammil 1 sampai dengan 6. Pasti hafalan? Ya sudah hafal. Hafal mah enggak, cuman tahu. Tahu ya. Yang saya poinkan yang diminta Pak Haji itu apa fadilahnya, itu ada di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6-nya Allah sampaikan, sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi jiwa kita jadi tenang, jadi tangguh, mentalnya jadi kuat. Begitu, tidak mudah goyah, tidak mudah larut dalam rayuan teman-temannya, sehingga tanggung jawab ngangsur sendiri, itu kan kena hipnotis secara tidak langsung kan, dirayu, rayuan gombalnya. Jiwanya kokoh Bu. Itu fadilahnya kita bangun malam. Kata Allah, ini bukan analisa kita, tapi ditetapkan oleh Allah di surat Al-Muzammil ayat yang ke-6. Nah, lebih mantap lagi lanjutannya itu, setelah koma itu Allah sampaikan, dan ini maksudnya dengan baca Quran yang tartil tadi itu, ucapan kita menjadi lebih mantap. Jadi apapun yang ibu hajatkan itu mudah dikabulkan oleh Allah. Mantap ucapannya, apa yang kita hajatkan, apa yang kita ucapkan jadi tanpa penghalang, termasuk yang menjadi motivator kita itu adalah sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf, kaya raya, tajir melintir, tapi dermawan, sedekahnya luar biasa.
bahkan seluruh hartanya diserahkan. Saat hijrah ditinggal semua harta, kaya raya tajir melintir, hartanya tidak dibawa. Tapi begitu di Madinah langsung jadi kaya raya lagi, karena terkenal menjadi manusia bertangan emas. Apa yang beliau dawamkan, yang beliau amalkan, yang ekstrim itu menurut kita. Beliau itu baca Qur'annya 30 juz, bukan sehari, semalam. Maka Pak Haji ngajarinya ke kita, nggak harus 30 juz, 12 juz, kurang dari setengah, setengahnya kan 15, nggak harus setengah, 12 saja. Itu akan punya fadilah, punya ucapan yang mantap. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya raya itu, yang dermawan, sama. Apapun yang dia pegang jadi uang, apapun yang dia kerjakan itu menghasilkan. Kurma busuk yang harusnya tidak laku, tapi tetap dibeli oleh beliau. Kasihan, dibeli. Karena ucapannya mantap, jiwanya kokoh, yakinnya tingkat dewa, yakin sekali. Kurma busuk yang harusnya tidak laku dibeli, ternyata malah dicari untuk obat. Pernah dengar ceritanya? Iya, harganya 10 kali lipat dari kurma yang bagus. Kenapa? Karena obat ini butuhnya, yang dibutuhkan kurma busuk. Kalau nunggu busuk lama, maka dibelinya mahal. Itu maka ditekankan Pak Haji, amalan ibadah standar, ibadah dasar yang di RDI ajarkan itu adalah itu tadi, Al-Muzammil 1 sampai dengan 6. Apa? Bangun malam jam 00, bukan sepertiga malam. Karena di situ di ayat yang 1, 2, 3 bunyinya nisfahu. Nisfahu itu setengah, minhu dari malam, setengahnya malam. Setengah malam berarti jam 00. Terus senyum, ucap syukur, hajat, mandi, sholat, tahajud, baca Quran. Standar dasarnya surat Al-Muzammil itu tadi. Penguat kita itu bukan harus kita hafalan, enggak. Itu menjadi pendorong keyakinan kita tambah kuat. Bukan one day one juice, Bu. Kalau yang sekarang lagi tren kan one day one juice. Saya nggak mau. Tidak ada one day one juice. 12 juz. Sahabat Nabi aja khatam Quran kok 30 juz, kita one day one juz. 12 juz. Dari jam 12 itu. Dari jam 12 sampai subuh. Jadi tidak boleh baca Quran habis subuh sampai mau tidur, nggak boleh. Waktunya habis subuh sampai mau tidur, waktunya sholat taubat. 68 kali sholat taubat. Tapi dari jam 00 sampai subuh wajib baca Quran di RDI. Kalau belum. Nggak apa-apa, bertahap. Belum 12. Soalnya saya sudah coba Pak Haji, baru 4 juz. Nggak apa-apa. Karena yang Al-Baqarah aja di ini kan 2 jam. Ya, nggak apa-apa, kan Ibu masih baru, 3 adaptasi juz dulu. berarti ya. Ya. Al-Baqarah itu 3 juz itu saya lihat dari jam habis sholat tahajud. Saya ininya tuh sholat tahajudnya kan jam 12:30. Nah 12:30 itu sampai 2:30. Ya. Sholat tahajudnya? Enggak, setelah sholat tahajudnya kan jam 1. Jam 12 senyum langsung mandi. Nah dari mandi sholat tahajud itu sampai jam 1. Jam 1, nah 2 jam itu dari jam 1 saya baca Quran. Nah dari jam 1 sampai jam 3 sampai jam 3 itu cuman 3 juz Al-Baqarah.
3 juz itu kan. Nggak apa-apa kan 3 masih juz. baru. Nah terus Adaptasi. saya tambah surat Ali Imran. Yeah. Nah, jadi cuma 4 juz sampai Yeah. Ali Imran. Nah terus kan itu apa sholat subuh. Yeah. Nah sholat subuh sampai 4:30. 4:30 sholat subuh sampai jam 5. Saya itu kan udah nggak boleh kata Pak Haji. Nggak boleh. Iya jadi saya cuma 4 juz itu udah beberapa kali cuma 4 juz aja. Nggak apa-apa. Tapi itu kan disambung ya Pak Haji. Iya, sambung. Dan setelah sholat Ali Imran saya sambung lagi ya ke sholat An-Nisa Ya. ke Nggak apa-apa. Jadi Nggak gini Bu, apa-apa. mau saya di usia ibu sekarang 50 sekian, 60. 60 sekian, maunya saya duit ngejar ibu. Saya nggak mau ibu ngejar duit lagi. Dan ada kata-kata di Al-Quran, ucapannya adalah mantap. Jadi ibu baru ngomong, itu ruko pasti jadi milik saya. Itu pasti jadi milik. Itu kontrakan jadi milik saya. Itu jadi milik. Kenapa? Karena di Al-Quran ayatnya ucapannya adalah mantap. Dan kalau orang bangun jam 00 tahajud, ibu jadi mentalnya kuat. Nggak bisa misalkan ibu